Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Buyu', kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli, karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan kita akan membahas yaitu kaidah yang ke-9, al-aslu man'u ma yuaddi ila nizai fil buyu'. Hukum asalnya adalah melarang apa saja yang bisa menyebabkan perselisihan di dalam jual beli. Inilah kaidah yang penting dalam jual beli, kaitan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab jual beli. Di antaranya adalah apabila transaksi jual beli tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan, pertikaian, maka itu dilarang. Dan itulah pada umumnya apa-apa yang dilarang di dalam jual beli itu maka akan menimbulkan perselisihan atau pertikaian antar pelaku transaksi jual beli. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam ini sangat menganjurkan untuk menjalin ukhuwah, persatuan antara satu dengan yang lainnya, dan dilarang untuk berpecah belah. Juga diperintahkan untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan perbuatan takwa, dan dilarang untuk berselisih. Dan apa saja menyebabkan perselisihan tersebut itu dicegah terlebih dahulu di dalam syariat. Lalu apa saja yang termasuk larangan jual beli, yang mana itu dilarang disebabkan karena hal tersebut bisa berpotensi terjadinya perselisihan. Yang pertama adalah bai'ul gharar, jual beli gharar. Gharar dalam bahasa Arab banyak maknanya. Di antaranya makna yang pertama adalah al-khida', yaitu ada unsur tipuannya. Wal aklu bil batil, dan makan dengan cara yang batil. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah at-taghrir, dari gharara yugharir taghrir, wa huwa at-ta'rid lil halakah, sesuatu yang apabila dilakukan berpotensi untuk mendapatkan kehancuran. Artinya dia berpotensi untuk menjerumuskan dirinya dalam kehancuran atau kebinasaan
atau kerugian. Kalau itu dalam harta, ada potensi untuk rugi itu sangat besar. Dan makna yang ketiga adalah al-khatar atau mukhatarah, yaitu spekulasi. Ya, kemungkinannya antara untung dan rugi, atau kemungkinan ruginya juga besar. Yang mana secara umum ya antara makna satu, yang kedua dan ketiga itu hampir sama. Di dalam kitab Ma'alim As-Sunan yang dimaksud dengan gharar menurut Imam Khattabi, beliau mengatakan kullu bai'in kana al-maqsudu minhu majhulan ghaira ma'lumin aw ma'juzan anhu ghaira maqdurin alaihi fahuwa gharar. Jadi setiap jual beli yang mana tujuannya, maksud dari jual beli itu majhul, tidak diketahui, atau ma'juz, atau tidak mampu untuk diserah terimakan, yaitu ghairu maqdur, maka itu mengandung unsur gharar. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ada 3 unsur kenapa jual beli gharar itu dilarang, atau pengertian dari jual beli gharar. Karena kalau gharar saja dalam bahasa Indonesianya belum ada yang sepadan apa yang dimaksud dengan jual beli gharar. Makanya para ulama membuat takrifnya, definisinya itu dengan contoh sekalian. Ibnu Qayyim mengatakan malam yu'lam husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la tu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. Yang dimaksud dengan gharar adalah apa-apa yang tidak diketahui husuluhu, yaitu bisa diterima atau tidaknya, atau tidak bisa la yuqdar, tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, aw la tu'raf haqiqatuhu wa miqdaruhu, atau tidak diketahui hakikatnya, kadarnya, sifatnya, itu tidak jelas. Atau ada yang meringkas, yaitu yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah jual beli akibatul jahalah atau jahalatul akibah, yaitu jahalah itu tidak jelas hasilnya, akhirnya nanti gak jelas. Intinya serba ketidakjelasan pada akad jual beli tersebut. Seperti kalau mengatakan saya jual mobil saya di rumah 100 juta, pokoknya masih bagus. Cuma bilang saya jual mobilnya di rumah harganya 100 juta. Saya nggak menjelaskan mereknya apa, speknya seperti apa, sudah berapa tahun, berapa kilometer. Yang penting saya jual. Ya saya ustadz percaya saja. Memanfaatkan seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Ketika menjual sesuatu yang tidak jelas tadi. Nah, di sini jual beli gharar yang ketidakjelasan tadi bisa qad yakunu min jihatil aqdi wa atharihi, bisa terjadi pada akadnya, dari sisi akadnya yang enggak jelas. Kabail hasah, seperti jual beli hasah. Nanti akan ada perinciannya jual beli sebagai pakai perantara kerikil sebagai akad jual beli ya. Nanti akan ada perinciannya. Atau ada juga yang akadnya nggak jelas, misalkan saya jual beli HP, misalkan HP ini saya jual cash 2 juta, kalau kredit 2.500.000 bisa dibayar 2 bulan. Deal ya deal, tapi nggak ada pilihannya. Tadi pembelinya cuma mengatakan sudah saya beli, dibawa pulang, nggak jelas mau dibayar cash atau dibayar kredit. Maka di sini akadnya masih gharar, maka tidak diperbolehkan. Ya harus milih ya biar tidak gharar. Oh saya jual atau saya beli yang 2 bulan aja nggak apa-apa, lebih mahal karena saya sekarang nggak punya uang cash.
atau sebaliknya saya beli cash saja karena lebih murah. Itu dari sisi akadnya yang belum jelas. Atau qad yakunu min jihati tsaman, dari sisi harganya dan mikdarnya dan ukurannya. Harganya tidak jelas. Sebagaimana pokoknya saya jual HP ini, pokoknya bawa dulu aja. Harganya berapa? Besok aja saya kasih tahu, atau terserah nanti antum bayar berapa. Saking percaya, saking temennya, ya ini pokoknya wes kamu bawa, bayar terserah. Ya sebenarnya tahu, yang jual itu tahu kalau pembelinya mungkin lagi butuh tapi kurang mampu misalkan, tapi dia melakukan transaksi jual beli yang nggak jelas, harus dikasih harga. Entah ini misalkan normalnya kalau second misalkan 2 juta, ya sudah antum beli 1 juta saja enggak apa-apa, atau antum beli 500.000 saja, yang penting harus ada harganya. Terlepas nanti setelah jual beli kok merasa kasihan bayar 1 juta nggak kuat, akhirnya nanti di tengah jalan didiskon, itu enggak masalah. Jadi harga berubah di tengah jalan boleh kalau lebih sedikit. Kalau berubahnya ke atas itu yang enggak boleh. Kayak misalkan ya bunga atau denda, atau pas yang beli itu dia bilang misalkan ini awalnya akadnya 6 bulan terus minta diundur, saya bayarnya tambah 6 bulan lagi ya, sehingga total jadi 1 tahun. Ya sudah enggak apa-apa, tapi harganya tambah lagi 10%, enggak boleh. Itu namanya ziyadah, berarti riba. Tapi kalau dikurangi boleh. Jangankan kalau dikurangi, digratiskan apa? Boleh. Jangankan, ya sudah nggak usah bayar aja lah. Atau sudah buat antum nggak usah bayar. Itu kan alhamdulillah. Yang nggak boleh itu dinaikkan tadi. Jadi jual beli itu harganya harus jelas. Apalagi orang yang jual beli bayar seikhlasnya, tambah nggak jelas. Jadi kalau mau sodakoh, totalitas sodakohnya. Buka warung makan gratis sekalian. Atau ya pengen keseriusan yang pembeli, biar ada usaha untuk beli. Misalkan harga modalnya untuk makan 1 bungkus itu 15.000, dia pengen sambil sodakoh dikasih harga 3.000. Ini malah boleh. Daripada bayar seikhlasnya, bayar dengan doa. Ya sudah, besok datang ke rumahnya, Mas mobilnya bagus, tak bayar dengan doa ya. Rumahnya bagus, saya bayar dengan doa setiap hari. Saya jamin selama 1 tahun saya doakan terus. Jadi yang jual ya nggak ikhlas, yang beli pun juga doanya nggak ikhlas. Dia akan mendoakan untuk mendapatkan mobil, berarti doanya juga nggak ikhlas semuanya akhirnya. Jadi kalau mau sodako ya sodako, kalau mau jualan ya jualan. Tapi kalau mau jualan hasilnya disodakohkan pun juga boleh. Tapi jangan membuat transaksi yang harganya itu tidak jelas. Ini juga masuk di dalamnya biasanya yang makan sepuasnya. You can all eat apa? All you can eat. Pokoknya kamu bisa, semuanya bisa kamu makan. Misalkan cukup bayar 550.000 makan sepuasnya. Ini berarti mikdarnya, ukurannya, barangnya itu tidak jelas. Itu juga ada unsur ghararnya, maka juga tidak diperbolehkan. Dan juga qad yakunu min jihati adami ma'rifatil mabi', bisa juga dari sisi tidak diketahui barang yang dijual belikan. Saya misalkan punya kotak mystery box. Mystery box?
boxnya penuh misteri, nggak jelas isinya apa. Hanya dikasih tahu ini alat tulis, misalkan saya jual 5.000 atau 10.000, atau saya jual ini 100.000, mystery boxnya ini apa namanya, pakaian misalkan, tapi nggak jelas jenisnya kayak apa, apakah baju lengan panjang dan lengan pendek, kanan panjang kirinya pendek ataupun yang lainnya, nggak jelas. Maka ini tidak diperbolehkan juga. Kan ada tuh sekarang di marketplace juga ada, itu kan barangnya tidak jelas. Maka ini sama juga dengan judi. Wa qad yakunu min jihatil jahli bi sifatil mabi' wa qadrihi. Bisa juga dari sisi tidak diketahui sifatnya. Ini diantaranya jual beli susu sapi misalkan, tapi yang belum diperah. Ini ada sapi, saya jual susunya perah sendiri, saya jual 50.000. Ini tidak jelas juga, nanti dapat seliter, 2 liter atau berapa, ini tidak jelas. Ini juga masuk di dalamnya kadang sifatnya pemancingan, mancing, pokoknya bayar 20.000 seharian tidak apa-apa, berapapun yang didapat boleh dibawa pulang. Maka ini sifatnya nanti dapat berapa tidak jelas. Kalau itu bayarnya adalah untuk mancingnya. Beda kalau misalkan sini ada tempat wisata, tidak ada pemancingan, tidak hanya pemancingan, namun ada makan-makannya atau mainan yang lainnya buat keluarga, anak-anak. Lalu masuknya ada tiket masuk 50.000 misalkan. Di dalamnya bisa ada pemancingan. Nanti kalau mancing itu hasil pancingannya ditimbang, itu yang dibeli. Kalau nggak dapat ya nggak bayar. Kalaupun dapat nggak dibawa pulang ya dikembalikan aja, nggak bayar. Tapi kalau pengen bawa pulang boleh, nanti ditimbang ya sekilo berapa, ya meskipun kadang lebih mahal sih malahan daripada pergi ke pasar, karena kan apa namanya ya sensasi, sudah nunggu lama bayarnya lebih mahal. Ya sebagian orang yang senang-senang aja. Kalaupun lebih mahal pun tidak masalah. Yang jelas sudah dikasih tahu misalkan ini nanti ikan yang dipancing bisa dibawa pulang, tapi per kilo harganya misalkan normalnya 20.000, di sini malah 25.000, itu pun juga sah-sah saja. Yang jelas nanti akadnya itu setelah ikannya ada, sudah dapat ditimbang baru ditransaksikan, itu boleh. Tapi kalau sudah awal pokoknya mancing dapat nggak dapat bayar 50.000, nah ini tidak diperbolehkan. Bahkan kalau dapat yang paling gede dapat bonus, itu juga tidak boleh karena tadi dia sudah membayar di awal. Terus bisa jadi gharar itu min jihati adamil qudrati ala taslim, tidak mampu untuk diserah terimakan. Misalkan orang punya mobil, qadarullah malamnya kecurian. Nah, qadarullah mobil saya kecurian, tapi ya insya Allah masih sekitar Sidoarjo. Kalau mau kamu beli 10 juta saja tidak apa-apa. Kalau dapat ya alhamdulillah rezekimu. Kalau enggak dapat ya innalillah. Yang penting saya dapat 10 juta. Tapi sudah saya pasang GPS misalkan. Entah dipasang GPS, entah lapor polisi atau apa. Ini kan masih apa namanya enggak jelas. Nanti bisa diambil apa tidak. Atau orang baru beli ikan yang mahal, ikan koi, terus nyemplung di sungai, itu saya jual. Dulu saya belinya 20 juta, 500.000 saja, tangkap sendiri. Pergi ke laut dan atau ke sungai, itu tidak boleh juga, karena tidak susah, tidak diketahui nanti bisa diterima atau tidak.
maka itu juga tidak diperbolehkan. Atau orang misalkan ya misalnya jual beli burung yang baru kabur. Kalau dahulu itu jual beli budak, tapi budaknya baru kabur dari tuannya, kemudian dijual. Ya mungkin hanya mengatakan ini budak saya kabur, paling nggak jauh, silakan dikejar sendiri nanti buat kamu. Ini ya meskipun sama-sama ridha, tapi tetap tidak diperbolehkan karena ada jahalatul akibah. Nanti akhirnya itu masih majhul, tidak bisa diketahui bisa diserah terimakan atau tidak. Waqad yakunu min jihati jahalati waqti taslim. Bisa jadi dilarangnya gharar tadi itu karena tidak diketahui kapan bisa diserah terimakan. Kapan bisa diserah terimakan. Orang jual mobil misalkan, ini saya jual mobil saya, harganya 100 juta, tapi sementara saya pakai dulu sampai kakek saya meninggal dunia misalkan. Nah, kapan meninggal dunianya? Ini nanti yang beli nggak sabar diracun malah bahaya. Ini waktunya kan tidak jelas. Atau misalkan sampai anak saya kembali dari luar kota, kapan kembalinya? Ya tidak tahu, nunggu sikon. Atau ini boleh kamu pakai ruko saya jual, tapi nanti setelah pandemi selesai serah terimanya. Pandemi selesai itu kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan ini saya jual rumah saya, tapi syaratnya saya pakai dulu selama 1 bulan. Nah, ini boleh. Karena sambil nunggu pindah-pindahan, sambil nunggu cari rumah yang baru. Tapi yang jelas sudah ditetapkan, ini saya pakai dulu selama 1 bulan. Tapi kalau nggak jelas pokoknya nanti sampai saya dapat rumah. Sampai saya dapat rumah itu kapan? Dia cari apa enggak? Kalau nggak cari ya nggak pindah-pindah akhirnya, nggak dia ditempati sama pembelinya. Maka harus jelas waktu serah terimanya itu kapan, atau minimal harus dibatasi. Saya sampai dapat rumah maksimal 1 bulan atau 2 bulan misalkan. 2 bulan nggak dapat rumah pun saya akan keluar dari rumah ini. Maka harus jelas serah terimanya itu kapan. Nah, kemudian di sini dicontohkan min suwari bai'il gharar, di antara contoh-contoh dari jual beli gharar adalah yang pertama bai'ul hasoh, jual beli hasoh. Hasoh itu kerikil, tapi bukan kerikilnya yang diperjualbelikan ya, tapi hanya sebagai sarana saja. Apa yang dimaksud jual beli hasoh? Di sini bawakan banyak contoh. Yang pertama yaitu transaksi jual beli antara 2 orang, yang mana serah terimanya itu tergantung misalkan penjualnya kapan melempar batu atau kerikil. Ini saya jual buku saya 100.000, bisa kamu pakai kalau nanti saya sudah melempar batu. Kapan melemparnya? 5 menit lagi, 1 jam, atau 5 hari lagi? Itu nggak jelas. Itu diantara gambarannya. Pokoknya selama penjual tadi yang melempar batu. Ada contoh yang lainnya, yaitu transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, barangnya itu belum jelas, namun sudah dibeli misalkan, pokoknya harganya 500.000, mana kamu nanti melempar kena mana? Misalkan di situ ada kupon-kupon atau ada barang yang terkena batu, maka itu yang harus dibeli.
tapi sudah dibayar di awal. Itu kalau kita itu yang di bazar-bazar pasar malam, kita beli apa itu kayak gelang itu ya, 5.000 dapat berapa itu? Sering nyoba Pak? Dapat 5.000 dapat 2, dapat botol air minum misalkan. Kalau dapat ya alhamdulillah, tapi tetap dosa ya. Karena melakukan sesuatu yang dilarang. Kalau nggak dapat berarti ya, rugi. Berarti ya karena itu mana yang terkena, yang bisa masuk tadi ke dalam botol itulah yang dibawa pulang. Kalau nggak dapat ya nggak bawa pulang apa-apa. Itu nggak dilarang. Karena masuk dalam jual beli hasoh ini. Ya kadang iseng-iseng ya. Pengen iseng-iseng. Atau ya ini berarti sama kayak ini yang sekarang juga ya boneka itu ya. Bayar berapa itu? 1.000 ya. Masukkan koin. Nanti itu kan untuk mendapatkannya. Kalau dapat ya dapat dosa ya. Karena kan horor. Ya kalau dulu nggak tahu nggak apa-apa ya. Kalau setelah ini nggak tahu, setelah ini tahu kan nggak boleh lagi. Maka itu nggak boleh. Meskipun anaknya nangis, anaknya nangis pengen main itu dilarang, nggak boleh, dijelaskan. Itu nggak boleh permainan seperti itu. Karena itu ada unsur horornya atau nggak jelasnya tadi. Wa minha, di antara yang lainnya bentuk jual beli hasad tadi adalah yaitu seseorang atau dua belah pihak yang setuju untuk membeli tanah, tapi batasannya itu tergantung sejauh mana dia ngelempar batu. Mungkin lebarnya sudah jelas 20 meter misalkan, panjangnya berapa ya tergantung nanti ini batunya jatuh berapa meter. Kalau pas bisa jauh 50 meter ya alhamdulillah, tapi kalau sengaja dilempar 1 meter misalkan, makanya nggak boleh. Ini ada horornya. Tidak tahu kalau ini dulu banyak ya, tapi tidak tahu kalau sekarang ada apa enggak di sini jual beli yang seperti ini. Tapi ini yang paling banyak. Dan juga ya contoh-contoh yang lainnya memang tapi beberapa tidak ada. Atau ini jual beli ya ini ya judi-judi kayak lingkaran itu nanti ada anak panah mengarah kepada angka-angka atau sudah di barangnya ada, nanti kemudian dia bayar sekian diputer, setelah itu nanti dapat apa, dapat kurang beruntung atau coba lagi atau dapat jam tangan, itu juga gharar, maka tidak diperbolehkan juga. Di antara contoh yang lainnya adalah bai'ul mulamasah wal munabadah. Apa yang dimaksud dengan mulamasah? Yaitu mufa'alah minal lams bil yad, yaitu memegang dengan tangan. Yaitu seseorang menjual baju diacak. Nanti saya jual baju ini seharga 200.000, kamu ambil salah satu, tapi nggak boleh ngelihat. Pokoknya suruh merem atau ditutupi. Ini ada banyak baju, terus kamu pegang sendiri, mana yang menurut kamu suka nanti diambil. Ini nggak tahu dapat berapa atau dapat apa, yang bagus, yang bekas, apa yang baru. Ini kan tidak jelas. Dan juga seperti ini biasanya yang jual beli baju bekas yang karungan biasanya ya. Kalau belinya ke
pinggir jalan atau pasar itu kan sudah dipilih. Tapi mereka itu kebanyakan belinya itu apa namanya? Bal-balan. Bukan sepak bola, bal-balan ya. Satu bal, satu karung-karungan. Nah, itu enggak tahu. Pokoknya beli harus satu karung. Satu karung itu bajunya bisa bagus, ada yang bagus, bisa ada yang robek. Ataupun mungkin kadang hanya sekedar diberitahu bahwa ini sudah nggak ada yang robek, tapi kondisinya baunya kayak apa, itu nggak jelas, jenisnya kayak apa, itu nggak jelas. Nah, biasanya nggak jelas seperti itu. Berarti ini juga dilarang. Adapun yang munabadah, nabat berasal dari kata tarh, yaitu melempar. Yaitu fayatrahul bai' asil atau yatrahul mushtari athaman min ghairi nadharin, yaitu penjual dan pembeli saling lempar. Penjualnya ngelempar baju, pembelinya ngelempar uang tanpa melihat uangnya nanti yang dilempar berapa, bajunya yang dilempar kayak apa, tidak jelas. Jadi mungkin sudah tidak ada, kalau sekarang jarang. Artinya di sini pokoknya saling lempar. Maka ini juga ada unsur ghararnya. Di antara gharar yang lainnya adalah tukar menukar hadiah. Loh kan ini kan hadiah itu kan bukan jual beli. Sedangkan gharar dalam hadiah itu sebenarnya boleh. Contoh misalkan nanti yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah buku, atau saya hadiah sudah dikotai, sudah dibungkus misalkan, nggak jelas ini hadiahnya apa. Kalau ini murni hadiah maka boleh, meskipun nggak jelas isinya apa. Lalu bagaimana dengan tukar menukar hadiah? Kadang-kadang nggak apa-apa, nggak masalah karena kan hadiah. Tapi kita melihat sesuatu itu bukan dari sekedar namanya, tapi hakikatnya. Karena kalau hadiah itu kan dari satu sisi, satu pihak saja. Saya ngasih hadiah. Tapi kalau misalkan ini saya kasih hadiah buku, besok transfer 100.000 ya. Ya ini bukan hadiah lagi. Ini namanya apa? Jual beli. Makanya kalau tukar menukar hadiah, karena itu terjadi antara dua belah pihak saling tukar menukar, maka itu masuknya ke dalam jual beli. Makanya kalau para ulama menyebutkan definisi jual beli kan adalah mubadalatu malin bimal, tukar menukar harta dengan harta, apapun namanya. Ada yang ngasih tukar menukar hadiah ataupun apa, pokoknya tukar menukar harta itu namanya jual beli. Nah, misalkan ayo ini setelah kajian nanti tukar menukar kado, ya kalau bapak-bapak sih jarang ya. Atau misalkan pas anak usia sekolah misalkan, atau ibu-ibu arisan misalkan, tukar menukar kado, maka itu ada unsur ghararnya tinggi. Meskipun ada yang membolehkan kalau misalkan semuanya harus dinilai sama, senilai 50.000 misalkan, itu ghararnya ada tapi sedikit. Tapi kalau nggak ada batasnya sama sekali, maka itu tidak diperbolehkan. Berikutnya min suwari bai'il gharar, di antara bentuk jual beli gharar yang lainnya adalah al bai'ataini fi bai'ah, yaitu transaksi dua jual beli dalam satu jual beli, atau dua akad dalam satu jual beli. Ini kalau diterjemahkan memang agak susah ya. Makanya kalau di beberapa buku-buku para asatidzah ketika menyebutkan dalam bahasa Indonesia pun juga bermacam-macam. Ada yang terjemahkan jual beli dalam satu akad, ada yang mengatakan dua akad dalam satu jual beli, ada yang mengatakan dua akad dalam satu akad. Namun lebih mudahnya kita memahaminya dengan contoh. Dalam hadis
dijelaskan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah, melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Dalam riwayat yang lainnya, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aw kasahuma awir riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga, ada menerjemahkan dua harga atau dua akad dalam satu objek, maka dia berhak aukasahuma, mengambil harga yang paling rendah. Kalau tidak, maka dia jatuh dalam perbuatan riba. Lalu apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu objek akad jual beli? Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, an yabi'ar rajulu sil'ah fayaqul hiya naqdun bikadza muajjalah bikadza. Yaitu seseorang menjual barang dengan mengatakan ini kalau tunai harganya sekian, 2 juta misalkan, kalau tempo sekian atau 2,5 juta. Itu diantara tafsiran ulama. Ini juga larangan yang jual beli kredit secara umum. Hadza fihi gharar. Ini terdapat gharar, karena harganya tadi tidak jelas. Ini sebagian. Ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, melarang jual beli seperti ini. Artinya kalau mau jual kredit yang murni kredit, mau cash murni cash, bikin showroom sendiri-sendiri. Kalau mau jual mobil sendiri-sendiri, ini showroom cash, kemudian yang B showroom kredit. Beliau berpendapat tidak boleh kalau seseorang menjual mobil cash sekian, kredit sekian, sementara objeknya satu. Kemudian ulama yang lainnya berpendapat yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah, dua akad dalam satu jual beli, dalam satu objek adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, abi'uka thawba binaqdin bi asyrah wa binasi'atin bi ishrin wala yufariquhu ala ahadil bai'ain. Yaitu saya jual baju ini dengan harga 10 apabila dibayar cash. Kalau dibayar tempo misalkan 1 tahun, harganya 20, lalu berpisah tanpa menentukan harga. Jadi bedanya kalau yang pertama tadi itu pas berpisah menentukan harga atau tidak, pokoknya ketika di awal sudah ada 2 harga, maka nggak boleh. Kalau yang kedua menentukan 2 harga, pas deal tadi sepakat dengan pembelian tapi belum menentukan mana yang mau dipilih, apakah yang cash atau yang kredit atau yang tempo, itu tidak diperbolehkan. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan bai', yaitu bai'ataini fi bai'ah, itu adalah jual beli inah. Inah itu hakikatnya adalah utang piutang yang mengandung unsur riba namun dikemas dengan model jual beli. Contoh misalkan saya jual buku ini harganya 100.000 dengan dibayar tempo 1 bulan lagi, saya jual. Uangnya bayarnya 1 bulan lagi, bukunya saya serahkan. Lalu saya beli lagi buku ini, saya bayar cash 90.000. Barangnya satu, tapi tadi ada 2
harga. Dan ini jual belinya bukan tujuannya menjual buku. Tujuannya apa? Orang tadi itu pinjem 90.000 biar bayarnya 100.000. Kan tadi dia bayar 100.000 1 bulan lagi. Saya beli tadi bukunya 90.000 dengan cash. Intinya saya minjemi 90.000, nanti dia bayar 100.000. Jadi buku ini bukan menjadi tujuan dari transaksi jual beli tadi, hanya sebagai perantara saja, hanya untuk mengemas rekayasa agar utang piutang tadi itu seperti jual beli. Nah, maka itu diantara tafsiran dari bai'ah fi bai'atain atau bai'ataini fi bai'ah. Meskipun tadi juga ada yang menafsirkan itu adalah jual beli gharar tadi, karena tidak jelas nanti menentukan harga yang mana. Makanya ini kalau yang pertama, satu buku dengan 2 harga, kredit sekian kemudian cash sekian, selama nanti itu pembeli memilih hanya satu harga saja, maka itu tidak masalah. Karena pada hakikatnya ketika penjual menawarkan ini satu buku ini kalau cash 100.000, kalau kredit 120.000, itu masih tawaran, belum masuk ke dalam akad jual beli. Itu kan nanti sama saja dengan jual beli ecer atau grosir. Kan penjual seperti mengatakan ini kalau jualnya ecer per pisisnya 100.000, tapi kalau belinya 1 losen 90.000. Kalau belinya 100 pisis nanti bisa 75.000. Itu kan masih tawaran. Tinggal nanti pas akad jual beli pembelinya mau memilih harga yang mana. Berarti tidak ada gharar kalau memang sudah memilih. Sudah kan? Di luar kok adzan kan? Sudah. 1 menit lagi. Baik. Kemudian di antara bentuk transaksi jual beli yang lainnya, yaitu yang berkaitan dengan kaidah al-aslu man yuaddi ila niza' fil buyu', yaitu pada masalah al-ijar al-muntahi bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Ini tungguan aja dulu, ini agak panjang ini. Nah, baik, pas. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sedikit kita lanjutkan di antara bentuk transaksi jual beli yang dilarang, karena di sini mengandung unsur yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan, adalah al-ijar muntahi bitamlik atau al-ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa menyewa yang berakhir dengan berpindahnya kepemilikan. Ini biasa terjadi, yaitu orang yang jual beli rumah diantaranya, khususnya kepada bank ataupun yang lainnya. Ketika pindah beli rumah, ini sama pihak bank dibuat akad sewa selama 10 tahun dengan tiap bulan sekian-sekian. Nanti setelah selesai 10 tahun berakhirnya sewa, maka rumah otomatis berpindah kepemilikan kepada orang yang nyewa tadi. Kenapa bank melakukan demikian? Karena nggak mau resiko.
Resiko apa? Kenapa? Kalau bank mengatakan akadnya sewa menyewa, otomatis selama 10 tahun itu rumah milik siapa? Milik bank. Sehingga kalau penyewa di tahun yang kelima misalkan nggak kuat bayar, maka bagi bank mudah, sudah silakan keluar. Oh ini rumah saya, kamu nggak kuat nyewa, berarti bank untung, nggak perlu menyita lagi. Oh ini rumahnya bank. Tentu yang ini yang dirugikan adalah pembeli. Ya karena kekhawatiran pihak bank biasanya atau kebanyakan mungkin malah orang yang menyewa itu sering telat bayar atau nggak kuat bayar. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena yang pertama, akad sewa menyewa seharusnya adalah barang itu masih menjadi pemilik barang. Misalkan A punya rumah disewakan kepada pihak B, berarti B menempati rumah tersebut. Tadi rumah milik siapa? Milik A. Maka segala bentuk resiko yang terjadi pada objek tadi itu menjadi tanggung jawab A, pemilik rumah. Itu hukum asalnya. Selama itu resikonya itu memang alami, artinya memang kebetulan rumahnya atapnya sudah bocor misalkan, tidak dirusak ya. Beda kalau dirusak itu tanggung jawab yang menyewa, tapi itu ya alami karena hujan atau qadarullah ada angin kencang misalkan roboh, maka ketika itu harus dibenahi, renovasi, itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah, bukan tanggung jawab penyewa. Sebagaimana orang nyewa mobil, kalau memang itu kerusakan yang memang alami, artinya kebetulan pas disewakan remnya, kampasnya sudah mau ganti, harus ganti, pas gantinya pas disewa, maka penyewa enggak wajib untuk menggantinya. Kalaupun ganti boleh minta klaim kepada yang pemilik mobilnya. Jadi segala risiko itu harusnya menjadi tanggung jawab pemilik barang. Namun kenyataannya pada transaksi jual beli rumah tadi itu yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan, kalau terjadi rumah bocor, itu yang betulin siapa? Yang bayar ya? Yang nyewa. Berarti di situ tidak berlaku hukum sewa menyewa. Berarti disinilah kesalahannya. Kalau memang sewa menyewa harus dikembalikan kepada pihak pemilik rumahnya, pemilik barang aslinya, baik itu mobil ataupun rumah dan lain sebagainya. Dan juga apalagi sampai berpindah ke pemilikan. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya setelah selesai 10 tahun itu melakukan akad baru. Entah itu nanti dikasih harga berapa, tapi yang jelas harus melakukan akad baru. Dan tidak boleh akadnya itu di depan, nanti harus berpindah ke pemilikan. Dan harganya pun juga tidak boleh ditentukan di depan. Artinya sekarang sewa menyewa, nanti setelah selesai saya akan menjualnya meskipun dengan harga 10 juta saja misalkan, hanya sebagai formalitas. Kalau ditentukan dan itu adalah suatu kelaziman itu adalah keharusan untuk menjualnya dengan nilai sekian, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar janji boleh. Jadi misalkan saya punya rumah nggak kepake, kemudian ada temen pengen cari tempat tinggal, sudah kamu sewa saja di rumah saya sebulan sekian, nanti kalau sudah 5 tahun atau 10 tahun ya kamu belilah, insya Allah saya jual ya dengan harga bersahabat. Hanya sebatas janji menjual. Setelah selesai 10 tahun saya berubah pikiran, nggak jadi saya jual. Boleh apa enggak? Boleh, karena nggak ada akad tadi. Ini kaitannya dengan jual beli ya. Adapun kaitannya dengan
janji itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada udzur kan tidak masalah. Kalau ada udzur enggak jadi menjual. Karena tadi karena akad jual beli, kalau melakukan akad di depan dengan janji beli, itu tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, yang nempati tadi nggak jadi pengen beli misalkan, itu pun juga boleh. Ini berkaitan dengan al-ijarah al-muntahiyah bi tamlik. Ini juga biasanya kalau dulu itu ada supir taksi, biasanya diantaranya supir taksi itu mungkin awalnya digaji, kemudian berikutnya dia membeli mobilnya atau menyewa. Awalnya nyewa, nanti setelah sekian tahun mobilnya itu berpindah kepemilikan. Tapi ya itu tadi, setiap bulannya atau setiap saat kalau ada kerusakan, sopirnya tadi itu harus nyervis sendiri, dia yang harus merawat. Maka itu secara akad tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, kalau nggak ada, kita sedikit lanjutkan atau selesai. Sampai jam berapa biasanya? 6 menit lagi. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, anal ulama muttafiquna ala annahu yustathna minan nahyi an bil gharar al-ghararu al-yasir. Sebagian para ulama sepakat bahwasanya dikecualikan jual beli gharar itu dari yang dilarang tadi, ada yang diperbolehkan apabila ghararnya kecil. Karena gharar kecil tidak menghalangi terjadinya transaksi jual beli. Meskipun di sini gharar kecil atau sedikit itu tidak ada patokan tertentu, akan tetapi dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan masyarakat, atau potensi kerugiannya itu kecil. Contoh misalkan simpelnya orang jual beli permen, itu yang paling kecil, permen dibungkus. Apakah tanya penjual, ini manis apa enggak, isinya utuh apa enggak? Kan kadang nemu permen yang isinya cuma separuh. Ini gharar, tapi kan kemungkinannya kecil, maka ini diperbolehkan. Atau orang yang jual beli online, gharar bisa besar bisa kecil. Di antara yang kecil itu biasanya warna, produknya difoto, diupload, kira-kira yang diupload dengan foto aslinya persis apa enggak? Enggak, banyak enggaknya. Paling ya kemiripan 90%, 80%, tergantung kamera. Padahal enggak ada rekayasa sama sekali, enggak ada editan warna, enggak ada. Tinggal kameranya mahal apa murah kan? Itu yang akan mempengaruhi. Kalau kameranya murah ya barang yang bagus kelihatan jelek. Kameranya bagus, barang yang jelek kelihatan bagus. Selama itu memang ya di situ dikasih keterangan warnanya terjadi perbedaan sedikit, misalkan kurang lebihnya sama, ya itu ada ghararnya, enggak jelas, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau foto yang dipajang punya orang lain, dia jual KW tapi yang dipajang yang ori punyanya pemilik aslinya, ya ini bisa malah masuk dalam tipuan. Ini juga perlu diperhatikan. Atau misalkan di antara gharar yang lainnya adalah jual beli rumah yang enggak diketahui pondasinya dari apa. Ya hanya berdasarkan keterangan saja. Masa mau dibongkar? Ini rumahnya sudah jadi. Ini pondasinya dulu sekian meter, misalkan bahannya ini. Masa mau
dibongkar dulu bener nggak yang dikatakan, karena khawatir nanti kena gempa, roboh dan yang lain sebagainya. Jenis semennya dulu kayak apa. Nah ini kalau sudah jadi, ini ada unsur gharornya, tapi ini dimaafkan, tidak masalah, karena itu susah untuk dipastikan seperti apa, atau menyusahkan, bahkan mandorotnya lebih besar. Atau yang kecil lagi gharornya, gharor itu kan juga mengandung spekulasi. Misalkan orang beli buah-buahan, ya bisa salah satu itu dicicipi terlebih dahulu, oh manis, yang lainnya bagaimana, ya memang belum tentu. Tapi apakah semuanya dicicipi? Tapi kalau misalkan ada keterangan dari penjual ini dari satu pohon, ya kan kurang lebih lah sama. Beda kalau nanti penjualnya yang dikasih untuk dicicipi itu yang manis, kemudian yang kecut-kecut itu ditaruh di bawah, nanti pas dibeli itu yang dikasih, yaitu berarti unsur penipuannya. Tapi kalau secara asal dia menyampaikan bahwasanya oh ini pohonnya ini satu pohon, maka di sini ada gharar tapi kecil, dan memang tidak bisa dibuka semuanya, dicicipi semuanya, ya nanti bangkrut jualnya. Atau jual belinya duren. Kalau duren kan kadang boleh dicicipi, dibuka terlebih dahulu. Tapi yang nggak bisa ya ini tergantung, semuanya kan tergantung buahnya ya. Kalau duren kan biasanya ya boleh dibuka terlebih dahulu, nanti ada garansinya, boleh dikembalikan atau boleh ditukar dengan yang enak atau yang manis lagi. Nah itu diperbolehkan, karena meskipun ada unsur gharornya. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ini berikutnya soalnya agak panjang pembahasannya. Baik, silakan. Lelang barang. Lelang barang biasa dikenal oleh para ulama dengan istilah muzayadah, saling menambahkan barang. Kalau lelang barang itu diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, yang melelang barang itu adalah pemilik barang atau yang mendapatkan izin untuk menjualkan barang. Contoh misalkan ini saya punya HP, ini saya nggak tahu harga pasar misalkan, atau saya pengen yang mau nawar tertinggi, apalagi ini HP langka misalkan. Siapa yang mau beli? Si fulan 500.000, fulan 600.000, ada yang 100 juta, udah yang paling mahal. Dan antara saya atau dengan salah satu itu nggak ada, itu syarat yang kedua nanti ya. Yang penting yang saya harus yang memiliki atau yang mendapatkan mandat atau dia wakil. Contoh misalkan ini tempat lelang, saya punya barang. Kalau saya yang jual langsung, mungkin yang mau beli sedikit. Nah, makanya saya pilih ke tukang lelang yang biasa lelang, ini tolong dijualkan, maka boleh. Tapi kalau misalkan pegadaian atau dia habis nyita barang kemudian melelang, itu biasanya melelangnya itu tanpa seizin pemilik barang, disita. Pokoknya disita, dijual dengan harga pokoknya laku. Buka harganya itu sangat murah, yang penting bagi mereka itu laku, maka nggak boleh. Atau misalkan yang pakai leasing, misalkan biasanya developernya menyita barang, ngerampas, kemudian dilelang, maka itu nggak boleh beli di tempat lelang seperti itu, karena dia melelang bukan barang miliknya. Yang kedua tadi tidak ada unsur ghish, kecurangan di situ.
Jadi pihak penjual kerjasama dengan salah satu orang yang tugasnya menaikkan barang harganya. Saya jual 500.000, ada yang nawar 600. Ini teman saya itu ya selalu naikkan 700. Apalagi kalau barang antik kan biasanya ya gaya-gayaan yang paling mahal. Berarti dia tugasnya cuma naikkan barang, tapi tidak tujuannya untuk membeli, agar orang lain itu membeli dengan harga yang lebih mahal. Kalau tidak ada rekayasa seperti ini, maka lelang hukum asalnya itu diperbolehkan. Naam, wallahu taala a'lam. Tuh, mungkin itu yang ada lagi. Nah, produk MLM memang ada secara umum, ada yang memang produknya itu sebagai wasilah saja, namun intinya itu lebih kepada mencari anggota. Ada juga MLM yang memang produknya itu bagus, namun dijual dengan harga yang mahal. Meskipun bagus, itu sebenarnya ya tidak semahal itu. Namun karena tidak ada barang yang sejenisnya, sehingga mampu dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Itu memang biasanya kalau member yang tingkat bawah itu ya masih murni cari untung untuk dari sisi penjualannya. Tapi kalau sudah naik tingkat sedikit lagi, itu sudah misi utamanya mencari anggota. Yang bawah-bawah itu nggak gitu terasa untuk MLM-nya. Kalau memang ya produknya memang bagus, entah itu makanan, entah itu plastik. Ya plastik aja sampai ratusan ribu ya. Ternyata pakai buat tempat oli kan ditambah repot. Sampai nangis istrinya. Itu ada kisah memang seperti itu. Itu produk MLM. Itu dari sisi ya sebenarnya di situ unsur kezalimannya itu besar, karena yang paling diuntungkan itu kalau sudah tingkat manajer atau tingkat yang atas, mereka kan juga punya target penjualan sekian, atau belanja sekian, atau harus mendapatkan anggota sekian, itu ada. Tapi bagaimana dengan pembeli? Untuk pembeli ya pada asalnya ya sah-sah saja, boleh-boleh saja membeli barang itu, selama dia ketika membelinya itu dengan cara yang tidak ada pertentangan dengan syariat, ya boleh-boleh saja, karena barangnya itu halal. Barangnya itu halal, meskipun dia tadi beli kepada member yang mungkin ketika daftarnya itu ada unsur ribanya, ada unsur ghorornya, karena dengan janji kalau sudah mendapatkan member lagi itu mendapatkan sekian. Tapi dari si pembelinya itu tidak masalah. Namun ya sekali lagi kayak seperti itu, kalau sudah daftar jadi member, berarti dia masuk dalam jual beli ghoror. Kenapa? Karena dia biasanya member itu harus daftar dengan bayar sekian untuk bisa menjadi member, kemudian nanti mendapatkan diskon. Nah, tapi ketika tahu fatwa ulama membayar jadi member itu nggak boleh, ya mereka pintar juga. Jadi member gratis, tapi minimal belanja 1 juta. Itu nggak dapat diskon. Nanti pembelian berikutnya diskonnya 40%, bisa dijual. Itu sebenarnya cuma taktik aja mereka. Sebenarnya ya tetap bayar, tapi di bentuk barang belanja, sehingga itu pun bagi member dia akhirnya belanja bukan sesuatu barang yang dibutuhkannya. Yang penting bisa dapat kartu member terlebih dahulu, kemudian nanti pembelian berikutnya bisa murah, bahkan sangat murah biasanya, karena memang ya itu permainan dari atasnya, supaya sering belanja, supaya member nanti supaya cari anggota-anggota lagi. Maka lebih baik tidak masuk dalam MLM, meskipun kadang juga alasannya hanya untuk pribadi, misalkan
insya Allah masih banyak produk yang sejenis dengan barang tersebut, tapi memang promosinya nggak segencar MLM tadi, karena MLM itu kan memanfaatkan anggotanya untuk promosi gratis, kan nggak dibayar membernya untuk promosi, cuma dijanjikan aja, dijanjikan kalau dapat member lagi, anggota lagi nanti akan mendapatkan bonus-bonus. Nanti kalau sudah manajer itu sering jalan-jalan ke luar negeri, yaitu sebenarnya menggunakan harga dari konsumen yang dimahalkan tadi, yang sangat mahal. Dan biasanya ciri khasnya kalau MLM itu ketika ngajak orang, nah itu lebih kepada nanti kalau jualan ini kamu untungnya sekian, bukan produknya terlebih dahulu yang ditonjolkan. Biasanya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tapi itu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.